Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, para pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapakah sesungguhnya yang berbakat menghafal Al-Quran? Apakah diri kita ini pantas menjadi hafidh Quran atau tidak? Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepada kita melalui surat Az-Zukhruf ayat 31. Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Dan mereka berkata, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang laki-laki dari dua kota yang besar? Orang-orang kafir mencoba untuk mengelak bahwa Muhammad tidak berhak mendapatkan karunia Al-Quran ini karena Muhammad bukan siapa-siapa. Dia lahir dari suku Quraisy di Mekah yang pada saat itu tidak termasuk satu kota yang luar biasa. Di sana ada Persia dan Romawi yang merupakan dua negara superpower dunia. Maka untuk mengingkari ayat-ayat Al-Quran ini, orang kafir mencoba untuk memantas-mantaskan bahwa tidak semua orang itu pantas bersama dengan Al-Quran. Hanya orang-orang tertentu yang pantas bersama menyandang kemuliaan ini. Kadangkala saudaraku sekalian, perasaan-perasaan ini muncul atau bahkan dimunculkan oleh orang-orang di sekitar kita. Ngapain sih ngapalin Quran? Kamu itu bukan anaknya kiai. Kamu itu orangnya sibuk. Kamu itu bukan orang yang pinter dan sebagainya. Yang hal ini sesungguhnya adalah hal-hal yang bisa merontokkan semangat kita. Bisa merontokkan semangat kita kalau tidak difahami dengan benar. Padahal sesungguhnya saudaraku sekalian, apa kata Allah? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Sesungguhnya yang berhak untuk mengatur rahmat Allah ini siapa? Al-Quran ini bukan kemuliaan duniawi seperti yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Bukan soal prestis hafal Quran itu, bukan soal darah biru atau darah merah menghafalkan Al-Quran itu, bukan. Juga bukan dominasi bagi orang-orang yang mempunyai keturunan orang-orang pinter. Sederhana saja saudaraku sekalian, kalau Al-Quran itu hanya pantas untuk orang-orang yang pinter, maka sesungguhnya para profesor itu mestinya logikanya harus hafal Quran. Nuhun sewu kan? Yang akademik tertinggi itu, ya kita sederhananya anggap baik orang yang paling pinter itu kan profesor. Ya. Bahkan sampai sebagian orang menempuh berbagai cara hanya untuk sekedar mendapatkan gelar profesor. Para doktor S3 itu orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar. Tapi kenyataannya tidak semua dokter hafal Quran, tidak semua profesor hafal Quran. Kalau Al-Quran itu hanya untuk orang-orang yang tidak sibuk, mestinya orang-orang yang nganggur itu hafal Quran. Atau mungkin kita yang zaman dulu selesai kuliah mungkin tidak ada kerjaan, nganggur, mestinya itu sudah hafal Quran sekarang. Ya, atau kalau Al-Quran itu hanya untuk ini, saya kan sudah tua, sudah sering lupa itu. Kalau Al-Quran itu hanya untuk anak-anak muda, mestinya yang sudah tua-tua sekarang itu sudah hafal Quran. Ya kan? Atau anak-anak muda sekarang semuanya hafal Quran mestinya gitu. Ya, artinya saudaraku sekalian, hati-hatilah. Ini salah satu cara setan untuk menjauhkan umat ini dari Al-Quran, dengan memunculkan keraguan-keraguan, memunculkan satu pemahaman yang
yang tidak semestinya itu ditempatkan pada kaitannya interaksi bersama dengan Al-Quran. Setiap orang itu berpeluang menjadi sahibul Quran, berpeluang menjadi orang-orang yang hafal Al-Quran. Nah, setiap orang yang mengimani Al-Quran, setiap orang yang mengimani akhirat, setiap orang yang percaya dengan apa yang dikatakan Rasulullah, yang rindu dengan akhirat, maka orang-orang ini berpeluang untuk sangat dekat bersama dengan Al-Quran. Karena dengan keimanan ini mereka akan berusaha sepenuhnya, berusaha sedekat-dekatnya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman, sesungguhnya Allah mengangkat derajat satu kaum dengan kitab ini, maka bagi orang yang percaya dengan perkataan Rasulullah, mesti dia akan berusaha bermimpi untuk menjadi orang-orang yang mulia, baik secara personal ingin menjadi orang yang mulia, ataupun dia bersama-sama ingin membangkitkan umat ini menuju kejayaan dengan wasilah mendekatkan diri kepada Al-Quran. Setiap sabda Rasulullah mesti akan dia cari, dia dekati, dia berusaha menjadi orang yang paling layak di sana. Inilah pemahaman yang harus kita bangun, saudaraku sekalian. Pendekatan keimanan itu yang akan mengantarkan kita sukses bersama dengan Al-Quran. Rindu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, rindu bersama dengan Rasulullah, rindu dengan syafaat Al-Quran di hari kiamat, rindu dengan kedudukan yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, rindu nanti kita akan termasuk orang yang dipanggil oleh Allah di surga, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca di dunia, karena sesungguhnya kedudukanmu di surga ini adalah sampai ayat terakhir yang mampu kamu baca. Kita rindu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kerinduan itu ada dalam diri ini, insya Allah semangat ini akan terus membunjah. Kalau toh ada kendala, siapapun, pekerjaan apapun, profesi apapun, mesti ada tantangannya. Tugas kita bukan menghindari tantangan, tetapi menaklukkan tantangan itu sehingga kita menjadi orang-orang yang menang, menjadi orang-orang yang hebat, yang sukses, insya Allah. Bahagia bersama dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.